Pasal ke-44. Perjanjian itu dibuat dengan Ismail. Rasul Allah dihiasi dengan jiwa pengertian dan musyawarah. Di saat itu para murid mengatakan, "Ya guru, dalam kitab Musa tertulis demikian, bahwa perjanjian itu dibuat dengan Ishak." Yesus menjawab dengan keluhan, "Itulah yang tertulis. Akan tetapi Musa tidak menulisnya dan Yusak pun tidak. Hanya para imam kita yang tidak takut kepada Allah yang menulisnya. Sesungguhnya kukatakan kepadamu, apabila kamu merenungkan akan uraian malaikat Jibril, akan kamu ketahui kejahatan ahli Taurat dan para fakih kita. Karena malaikat telah mengatakan, 'Ya Ibrahim, dunia seluruhnya akan mengetahui betapa Allah mencintai engkau. Akan tetapi bagaimanakah dunia akan mengetahui kecintaanmu kepada Allah? Sungguh wajib atasmu untuk mengerjakan sesuatu demi kecintaanmu kepada Allah.' Ibrahim menjawab, 'Inilah dia, hamba Allah bersedia untuk melaksanakan segala yang dikehendaki oleh Allah.' Maka berfirman Allah kepada Ibrahim, 'Bawalah anakmu yang sulung Ismail, kemudian naiklah ke bukit untuk kamu persembahkannya sebagai korban penyembelihan.' Maka bagaimanakah Ishak itu bisa menjadi putra sulung, sedang ketika ia dilahirkan, Ismail berumur 7 tahun? Maka ketika itu para murid menjawab, 'Sesungguhnya tipu daya para fakih itu adalah nyata sekali. Dari itu katakanlah kepada kami kebenaran itu, karena kami mengetahui bahwa engkau adalah utusan dari Allah.' Maka ketika itu menjawablah Yesus, 'Sebenarnya kukatakan kepadamu, bahwa setan senantiasa berusaha untuk membatalkan syariat Allah. Dari sebab itu, maka dia beserta pengikut-pengikutnya, kaum munafik dan pembuat kejahatan dewasa ini, telah menajiskan segala sesuatu. Angkatan pertama mengajarkan kepalsuan, dan yang terakhir dengan kehidupan cemar. Sehingga kebenaran itu hampir tidak ada lagi. Celakalah bagi kaum munafik, karena pujian-pujian dunia ini akan berbalik menjadi hinaan dan siksaan terhadap mereka di neraka. Dari itu kukatakan kepadamu, bahwa Rasul Allah itu adalah suatu keindahan yang menggembirakan hampir semua yang diciptakan Allah. Karena ia terhias dengan jiwa pengertian dan musyawarah, jiwa kebijaksanaan dan kekuatan, jiwa takut kepada Allah dan kecintaan, jiwa waspada dan keseimbangan, terhias dengan jiwa kecintaan dan belas kasihan, jiwa keadilan dan takwa, jiwa kelembutan dan kesabaran yang telah diterimanya dari Allah 3 kali ganda yang dikaruniakan olehnya kepada seluruh makhluk. Alangkah bahagianya masa yang ia akan tiba padanya ke bumi ini. Percayalah kamu kepadaku bahwa aku telah melihat dia dan telah memberinya hormat. Begitu pula ia telah dilihat oleh semua nabi. Karena Allah akan memberikan mereka juanya untuk kenubuatan. Dan dikala kulihat dia, penuhlah aku dengan rasa terhibur. Kataku, 'Ya Muhammad, semoga Allah besertamu dan menjadikan aku layak untuk membuka tali kasutmu. Karena apabila aku mendapatkan itu, maka aku akan menjadi seorang nabi yang besar serta kudus Allah.' Dan ketika Yesus mengatakan demikian itu, ia bersyukur kepada Allah. Pasal ke-45. Siapakah orang munafik itu? Dan siapakah anak-anak setan dan bukan anak-anak Ibrahim? Kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Yesus dan berbicara terus terang dengannya, sehingga kita pun juga mendengar suaranya. Katanya, "Bangunlah dan pergilah ke Yerusalem." Maka pergilah Yesus dan naik ke Yerusalem. Lalu ia masuk ke bait Allah pada hari Sabat dan mulailah ia mengajar masyarakat. Maka segera berkumpullah masyarakat di bait Allah itu beserta kepala dan para imam mendekati Yesus. Kata mereka, "Ya guru, telah disampaikan kepada kami bahwa engkau mengatakan tentang kami sesuatu yang tidak baik. Dari itu hati-hatilah engkau akan terkena bahaya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya kukatakan kepadamu bahwa aku telah mengecam kaum munafik, dan apabila kaummu ini kaum munafik,
maka apa yang kukatakan itu mengenai kamu juga." Mereka berkata, "Siapakah yang munafik itu? Katakanlah kepada kami dengan terus terang." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku katakan kepadamu, bahwa barang siapa mengerjakan kebaikan untuk dilihat manusia, maka dia itu adalah orang munafik. Karena perbuatannya itu tidak menembus ke hati yang tidak terlihat oleh manusia, maka perbuatan itu akan membekaskan segala pikiran yang najis dan segala syahwat yang kotor. Tahukah kalian siapa orang munafik itu? Yaitu yang menyembah Allah dengan lidahnya dan menyembah manusia dengan hatinya. Dia itu durhaka, karena apabila dia mati akan kehilangan tiap balasan. Karena dalam hal ini Nabi Daud berkata, "Janganlah kamu percaya kepada para pembesar dan kepada anak-anak manusia yang tidak dapat selamat dari mereka itu. Karena pada saat menghadapi mati akan binasalah ide-ide mereka. Bahkan sebelum mati pun mereka melihat diri mereka tidak kebagian dari balasan. Karena manusia itu, sebagai yang telah dikatakan oleh Ayub Nabi Allah, tidak tetap, maka ia berubah dari satu ke lain keadaan. Maka apabila ia memuji engkau hari ini, ia akan mencelamu besok. Dan apabila ia berkehendak memberimu pas suatu hari ini, ia akan merampasnya besok. Jika demikian, maka celakalah bagi kaum munafik, karena balasan mereka itu adalah palsu. Demi Allah yang aku berdiri di hadiratnya, bahwa si munafik itu adalah pencuri, dan ia melakukan kecaman itu dengan berkedok syariat, supaya ia kelihatan seorang yang saleh. Dan ia menyerobot kebebasan Allah yang hanya baginya sendiri segala puji dan kebebasan buat selama-lamanya. Kemudian aku katakan kepadamu pula, bahwa si munafik itu tidak mempunyai iman. Karena apabila ia mengimankan bahwa Allah itu melihat segala sesuatu, dan ia akan membalas dosa dengan balasan yang menakutkan, niscaya ia akan membersihkan hatinya yang telah dibiarkannya penuh dengan dosa oleh sebab ketiadaan iman baginya. Sebenarnya aku katakan kepadamu, bahwa seorang munafik itu adalah semacam kuburan yang putih dari luar, akan tetapi ia penuh dengan kebusukan dan ulat-ulat. Maka apabila kamu, wahai para imam yang benar-benar menyembah Allah, karena Dia yang menciptakan kamu dan memerintahkan itu kepadamu, maka tiadalah aku mengecammu, karena kamu benar-benar khadam-khadam Allah. Akan tetapi apabila kamu mengerjakan segala sesuatu itu untuk suatu keuntungan, dan berjual beli di bait Allah sebagaimana kamu berbuat demikian di pasar, tiadalah mengindahkan bahwa bait Allah itu adalah tempat bersembahyang, bukan tempat berdagang, sedang kamu mengubahnya menjadi sarang kaum pencuri. Dan apabila kamu mengerjakan segala sesuatu untuk menyenangkan orang dan mengeluarkan Allah dari fikiranmu, maka akan kuteriakkan bahwa kamu adalah anak-anak setan, bukan anak-anak Ibrahim yang telah meninggalkan rumah ayahnya itu karena kecintaannya kepada Allah, dan yang telah rela untuk menyembelih anaknya. Celakalah bagimu, wahai para imam dan fakih-fakih, jika kamu tetap demikian, karena Allah akan mencabut jabatan keimaman daripadamu. Pasal ke-46. Perumpamaan seorang pemilik rumah telah menanam pokok-pokok anggur, bahwa pokok-pokok anggur itu adalah masyarakat Yudea dan Yerusalem. Persoalan Yesus menyembuhkan seorang sakit pada hari Sabat. Lalu Yesus menyambung pula, katanya, "Aku berikan satu perumpamaan bagimu. Seorang pemilik rumah telah menanam pokok anggur dan dibuatnyalah pagar untuk tidak diinjak-injak hewan. Kemudian telah mendirikan di tengah-tengah itu sebuah tempat pemerasan arak. Lalu disewakannya kepada para ahli tanaman anggur. Dan ketika tiba waktunya untuk memungut arak, ia mengutus hamba-hambanya. Tetapi ketika tukang-tukang kebun anggur itu melihat mereka, maka sebagian dari mereka itu dilempari, sebagian dibakar, dan sebagian yang lain telah ditikam perut mereka dengan pisau. Mereka berulang kali berbuat demikian itu. Maka katakanlah kepadaku,
apakah yang akan diperbuat oleh si pemilik anggur terhadap tukang-tukang kebun anggur itu? Maka setiap orang menjawab, ia akan menghancur binasakan mereka dan akan menyerahkan kebun anggur itu kepada ahli anggur yang lain. Dari itu Yesus berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa pokok-pokok anggur itu adalah rumah Israel dan para ahli anggur itu adalah masyarakat Yudea dan Yerusalem? Celakalah kalian karena Allah sedang murka kepadamu. Sebab kamu telah banyak membunuh nabi-nabi Allah sehingga di zaman akhtab tidak ditemukan seorang pun untuk mengubur para kudus Allah." Ketika ia mengatakan demikian, maka akan ditawanlah ia oleh para imam. Tetapi mereka takut akan banyak orang yang menghormatinya. Kemudian Yesus melihat seorang perempuan yang kepalanya bongkok sejak ia dilahirkan. Maka ia berkata, "Wahai perempuan, angkatlah kepalamu dengan nama Tuhan kita, agar diketahui oleh mereka ini bahwa aku berbicara dengan benar dan bahwa Dia menghendaki aku untuk menyiarkannya." Ketika itu tegak sehatlah perempuan itu sambil mengagung-agungkan Allah. Maka kepala-kepala imam itu berteriak. Kata mereka, "Orang ini bukanlah utusan Allah, karena ia tidak memelihara Sabat dengan menyembuhkan seorang sakit hari ini." Yesus menjawab, "Wahai, coba katakan kepadaku, tidakkah boleh seorang berbicara pada hari Sabat? Dan siapakah di antaramu yang apabila keledainya jatuh masuk lubang pada hari Sabat, tidak diangkatnya pada hari Sabat juga? Tidak seorang pun juga. Maka apakah aku telah melanggar hari Sabat dengan menyembuhkan seorang anak perempuan Israel? Sungguh di sini telah diketahui kemunafikanmu." Beberapa orang yang hadir di sini mengkhawatirkan mata orang lain kemasukan debu, padahal sebuah batang pokok hampir memecahkan kepala mereka. Alangkah banyaknya mereka yang takut kepada semut, tetapi mereka tidak memperdulikan gajah. Dan setelah ia mengatakan demikian, keluarlah ia dari bait Allah. Akan tetapi para imam itu sangat meradang di antara sesama mereka, karena mereka tidak dapat menangkapnya atau mengganggunya sebagai yang telah diperbuat oleh nenek moyang mereka terhadap para kudus Allah.